kita akan ada tenang sesinya nggak cuma ini teleponnya ada beberapa bro ya teman-teman yang kita bisa telepon. Tapi dari sini kan kita dapat jadi gambaran nih bro. Gimana menurut lu orang yang dia aja pendapatan sama pengeluaran tuh masih belum jelas loh. Bener. Dia nggak tahu maksudnya tuh pendapatan nggak jelas. Bukan jumlahnya jadi nggak tahu. Bener. Jadi memang Azim ya namanya tadi. Najib kayaknya. Oke. Bukan Najib Bukele tapi. Bukan Najib Bukele. Nah, jadi Najib ini menerapkan yang namanya strategi keuangan yang ekstrim menurut saya. Ya. Karena beliau ini satu ya, dia memiliki mindset bahwa 80-90% uang itu untuk investasi, berharap uangnya double dalam waktu cepat, tapi dia tidak memiliki yang dana darurat. Betul. Padahal untuk kita ngomongin budgeting keuangan bulanan, itu ada banyak sekali strategi bro. Sebenarnya 50-30 ya, 20% untuk investasi, 30% untuk keinginan, 50% untuk kebutuhan. Tapi kita bisa skip ya, jadi frugal living, dan juga kita mungkin pay yourself first ya. Jadi semua yang harus dibayar dulu lah. Misalkan ada tanggungan, ya. Tadi nggak dijelasin tinggalnya itu di mana. Iya. Jadi misalkan dia harus bayar biaya sewa, biaya belanja makan atau orang tua dulu. Nah baru sisanya kalau ada duit sisa, itu nggak masalah kita investasikan ke instrumen investasi apapun. Betul. Jadi harus tetap punya dana darurat ya. Tapi itu tadi nggak ada dana darurat jadi ya. Itu kayaknya sebelum kan itu ada tangga bro kan gue tuh jadi ini tangga yang gue bikin ya teman-teman dari 2020 ya ini gue harus gue train makanya dicontek sama influencer bro. Jadi tangga yang gue bikin ini ya sebenarnya ada sebelum tangganya bro kan. Bener. Yaitu budgeting. Lu bayangin nggak? Gue tanya bro kakak tahu nggak? Kalau dia mungkin sekarang pengeluarannya dia nggak tahu tapi income-nya dia pasti tahu. Pasti tahu. Kalau pengeluaran orang kayak kita ini nggak balik lagi jangan disamain nih. Bener. Karena orang kayak kita itu sudah tidak ada bracket pengeluaran. Dan orang kayak kita antara kebutuhan dan juga keinginan tuh udah tipis dong garisnya ya. Iya. Jadi ya itulah mengapa ya kalau kita ngomong nggak sampai 5% bahkan dari income kita kayak uang yang kita keluarin setiap bulannya. Gak nyampe 1% kayaknya. Iya. Jadi itulah mengapa teman-teman sangat penting, sangat perlu untuk mengelola uangnya dan sandwich generation itu memang suatu situasi, suatu kondisi yang mana lumrah di negara-negara Asia, bro. Ya. Karena satu ya, bonding antara kita dengan keluarga, kalau kita orang Asia, itu sangat dekat sekali. Negara timur nggak sih? Yes. Dan data di Indonesia menunjukkan, bro, dari 10 orang, itu 7 orang itu masih membiayai orang tuanya. Baru 3 yang enggak. Mungkin 3 itu anaknya orang kaya, jadi nggak perlu dibiayain. Tapi 7 dari 10 orang, ini mereka membiayai orang tuanya. Dan nggak bisa terputus karena orang tuanya juga tidak bekerja. Ya. Jadi memang kondisi seperti Najib ini memang cukup sulit. Tapi Najib ini harus memiliki suatu